Kebakaran menghanguskan 5 rumah di permukiman padat penduduk di Gang Sempurna, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Terlihat kepulan asap tebal dan kobaran api yang kian membesar membumbung tinggi melahap dengan cepat beberapa rumah di lokasi tersebut. Warga yang panik pun berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga milik mereka. 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 orang personil diterjunkan langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Belasan hektar sawah dan kebun milik petani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi di Blok Gunung Tumpeng yang memicu kepanikan warga karena lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka hilang dalam sekejap. Video ini merekam sejumlah petani yang histeris saat melihat sawah serta kebun mereka lenyap tertimbun material longsor. Peristiwa terjadi di area persawahan Blok Gunung Tumpeng, Sumedang, Jawa Barat Jumat lalu. Longsor yang berada di lokasi tersebut sudah terjadi sejak 23 November sebelum akhirnya longsor besar susulan terjadi dan menimbulkan lahan pertanian warga. Para petani menduga longsor dipicu aktivitas penebangan pohon di kawasan atas gunung. Sementara itu, Bupati Sumedang yang meninjau langsung lokasi menyatakan petani terdampak akan menerima bantuan berupa sembako serta beras masing-masing 10 kg hingga lahan pertanian kembali dapat difungsikan. 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter memutus akses jalan penghubung kecamatan. Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meluas hingga 7 kecamatan. Salah satu lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Desa Jungjang Wetan menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengevakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia dan ibu hamil. Menurut warga, banjir terjadi setelah Sungai Winong dan Karangdawa meluap dan memasuki permukiman. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir juga menyebabkan jalan penghubung antar kecamatan terendam banjir. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam kembali pemirsa. Viral di media sosial, sejumlah guru dari puluhan sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diduga menggunakan dana BOS untuk membeli tiket konser grup band Dewa 19. Kasus ini viral di media sosial setelah beredar bukti pembelian tiket konser Dewa 19 yang digelar di Stadion Karangbirahi Brebes pada Sabtu malam. Kwitansi pembelian tiket yang diduga menggunakan dana BOS turut beredar luas dan menuai kecaman publik. Setelah ramai diberitakan, sejumlah sekolah disebut telah mengembalikan dana BOS yang digunakan. Disdikpora Kabupaten Brebes menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila masih ditemukan sekolah yang menyalahgunakan dana BOS. Sementara itu, konser Dewa 19 yang dipadati para penggemar atau Baladewa tetap berlangsung lancar tanpa gangguan. Kecelakaan maut antar mobil truk tangki, minibus, dan sepeda motor terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. 4 orang tewas dan 2 lainnya selamat. Menurut keterangan pihak kepolisian, kejadian ini bermula saat mobil truk tangki dengan nomor polisi S8431HM melaju dari arah Banyumas menuju Cilacap dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil truk mengalami oleng ke kanan akibat menghindari pejalan kaki hingga menabrak sepeda motor dan minibus dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini pemirsa, 4 orang yang ada di dalam minibus meninggal dunia dan 1 orang pengendara motor dan pengendara truk tangki alami luka ringan. Tim gabungan dari Basarnas dan Kepolisian Satlantas Polresta Cilacap yang datang ke lokasi pun langsung melakukan evakuasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Akibat sulitnya mendapat pelayanan kesehatan di sejumlah desa di daerah pesisir Seram bagian timur Maluku, warga yang tengah sakit terpaksa harus ditandu dan digendong berjalan kaki menuju pusat kesehatan menempuh jarak puluhan kilo dengan melewati medan yang cukup sulit. Dan inilah pemirsa video amatir yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan seorang pria yang tengah sakit terpaksa harus ditandu secara gotong royong oleh warga setempat. Pria tersebut ditandu menggunakan bambu dan kain sarung yang sudah dirakit untuk dievakuasi ke puskesmas kecamatan Kesui Watubela yang jauh dari desa tersebut. Selain melewati jalan yang tidak memadai, warga terpaksa harus menyeberangi sungai yang cukup deras lantaran tak ada jembatan penghubung yang bisa dilewati. Kondisi ini pun telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Mereka berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta Provinsi Maluku bisa membangun akses jalan dan jembatan penghubung yang memadai serta bisa dilewati. Pemirsa, sebuah pemandangan menakjubkan namun menyayat hati tersaji dari udara Aceh Tamiang, Aceh. Ya, sebuah masjid terlihat berdiri tegak, namun di sekelilingnya kehancuran mengepung. Pemandangan tragis ini terlihat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Entah berapa ton kayu yang mengepung Masjid Darul Mukhlisin yang juga menjadi pondok pesantren ini. Yang jelas, begitu banyak batang pohon di sekitar masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin, sampai-sampai lebih dari 2 pekan bencana terjadi, onggokan kayu gelondongan tersebut belum bisa dibersihkan. Masjid Darul Mukhlisin terletak tak jauh dari bantaran Sungai Aceh Tamiang. 3 tahun silam, masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin juga digenangi banjir. Namun saat itu banjir semata-mata air. Tak ada gelondongan kayu dari hutan yang membanjiri Darul Mukhlisin. Masjid dan pesantren ini dimiliki oleh Yayasan Darul Mukhlisin. Sebagai pondok pesantren Islam terpadu, Darul Mukhlisin memiliki sawah yang dikelola bersama santri dan warga sekitar. Namun kini kemegahan Darul Mukhlisin yang dicintai santri dan warga tersebut seolah sirna ditelan gelondongan kayu yang kini mengepung. Total 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak banjir dan longsor akhir November lalu. Namun baru beberapa yang bisa dibersihkan di jalan lintas Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Wanasari Ferrari Narotama Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Kami akan langsung mengarah ke Aceh Tamiang, Aceh pemirsa, bersama dengan rekan kami Wanasari yang sudah siap dengan laporannya. Selamat malam Wana, seperti apa kondisi Aceh Tamiang hari ini? Ya, selamat malam Putri Kian Anda dan pemirsa yang dapat kami kabarkan terkait dengan update bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, ini upaya pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang ini terus dikebut oleh pemerintah daerah. Terlebih pasca kunjungan Presiden Prabowo, ada harapan yang timbul dari masyarakat Aceh Tamiang dengan dikebutnya sejumlah fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana, termasuk logistik, distribusi logistik yang harus diharapkan merata kepada seluruh warga Kabupaten Aceh Tamiang. Ada sekitar 301.000 jiwa penduduk Aceh Tamiang yang harus didistribusikan logistiknya, dan dari jumlah tersebut sekitar 209.000 jiwa ini tinggal di pengungsian yang tersebar di 633 titik, dan selebihnya mereka memilih untuk tinggal di rumah mereka dengan kondisi yang memprihatinkan, apakah rumah mereka yang sudah rusak ataupun material longsoran seperti kayu maupun lumpur ini masih terdapat di rumah-rumah warga.
Dan sejauh ini distribusi logistik persisnya di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus dimaksimalkan meskipun menghadapi berbagai rintangan begitu, apakah jarak yang cukup jauh, kemudian adanya warga yang menurut warga distribusi ini belum maksimal karena sejumlah warga yang kami tanyai menyatakan bahwa sudah memasuki pekan ketiga tanggap darurat, namun warga mendapatkan bantuan logistik seperti beras, telur, dan mie instan dengan jumlah yang cukup minim. Sehingga tak heran bila Anda memasuki kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini, kita akan melihat pemandangan yang cukup memprihatinkan. Di antaranya warga mengais-ngais bantuan dari para pengguna jalan ataupun lembaga sosial yang memang datang ke kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang ini untuk mendistribusikan ataupun untuk berbagi begitu. Dan ini tentunya juga inilah harapan dari masyarakat agar distribusi logistik ini lebih merata dan lebih maksimal ke daerah-daerah begitu. Selain itu, mereka yang lebih memilih untuk tinggal di pengungsian dengan suasana kota yang gelap gulita, ini juga berharap penerangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini segera dipulihkan. Karena jika kami amati hari ini atau malam ini saja bisa dikatakan kurang dari 10% penerangan untuk di wilayah ini belum maksimal. Hanya penerangan jalan umum saja atau lampu-lampu jalan ini sudah mulai menyala. Sehingga warga yang beraktivitas ini sepenuhnya hanya mengharapkan mesin genset atau bahkan senter ataupun lampu dari kendaraan yang melintas, dan inilah yang kita lihat pemandangan setiap malamnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ken Ana. Baik, terima kasih Wana Sari mengabarkan dari Aceh Tamiang, Aceh. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh, kondisi terkini di Desa Manyangcut, Kecamatan Meredu masih terlihat memprihatinkan. Material tanah dan lumpur sisa banjir bandang masih menimbun ratusan rumah dengan ketinggian 2 hingga 4 meter. Bahkan aliran sungai yang mengalir di samping wilayah Meredu, ketinggiannya sudah sejajar dengan material tanah yang menimbun desa. Sebagian warga masih mengungsi karena rumah mereka yang mereka tempati tidak dapat lagi dihuni. Di posko darurat, pemirsa, warga pun bergotong royong membangun dapur umum untuk makan sehari-hari. Kebutuhan warga yang paling mendesak saat ini adalah air bersih, tenda, dan tempat MCK. Hujan deras kembali mengguyur wilayah Padang, Sumatera Barat. Warga terdampak banjir bandang pun resah dan khawatir akan bahaya banjir besar kembali. Salah satu wilayah di Padang yang diguyur hujan deras adalah Kapalokoto. Siang tadi arus banjir terlihat mengalir deras melewati permukiman warga dan persawahan yang telah hancur akibat banjir bandang pada akhir November lalu. Kondisi ini pun membuat warga was-was. Terlebih kerusakan akibat banjir bandang belum ada penanganan perbaikan dari pemerintah daerah maupun pusat. Warga mengaku sudah 3 pekan pasca banjir bandang masih menanti datangnya bantuan dari pemerintah. Saat ini warga Kapalokoto sangat sulit mendapatkan akses air bersih dan peralatan untuk memasak. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di lokasi bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Rindi Salsabila di Padang, Sumatera Barat dan juga Faisal di Pidijaya Aceh. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisinya saat ini. Rindi di Padang, Sumatera Barat, sepertinya hujan masih turun di sana.
Ya, selamat malam Tiara, Ken Ane, dan juga pemirsa. Di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini memang untuk hujan masih terjadi dan dengan intensitas sedang. Namun tadi sekitar pukul 15.00 hingga sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, untuk intensitas hujan masih tinggi, dan juru kamera kami, Muhammad Ishak, akan menunjukkan pada Anda, inilah aliran Sungai Gunung Nago di Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti yang tampak di layar kaca Anda, ini arusnya sangat deras akibat hujan dengan intensitas tinggi tadi, dan kami pun tadi sempat mengunjungi begitu ya di RT 02 RW 02 Kapalokoto, Pauh, Kota Padang. Dan tadi pun kami melihat memang kondisi di sana sangat memprihatinkan, karena memang di belakang pemukiman warga itu ada 15 hektar sawah dan juga jalan untuk akses ke desa seberang begitu. Namun akibat banjir bandang yang terjadi sekitar kurang lebih 3 pekan yang lalu, sawah belasan hektar tersebut menghilang dan jalanan pun longsor dan menghilang juga akibat banjir bandang yang datang dari hulu mengalir dengan deras ke hilir. Dan ini tempat lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni Jembatan Batang Kuranji, ini cukup dekat dengan hilir begitu ya. Hilir maksud kami. Dan ini untuk arusnya masih sangat deras. Tadi bahkan ketika kami menyampaikan informasi terbaru sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sempat ada tanah yang mulai longsor begitu, dan ada satu rumah di RT 02 RW 02 Kapalokoto ini ambruk begitu ya. Dan tadi jika kami dapat menceritakan pada Anda, tanah yang tempat kami pijaki atau kami injak begitu ya, sempat bergetar, kondisi tanah tidak stabil, dan warga pun sempat berhamburan gitu untuk menyelamatkan diri dengan radius sekitar 200 meter dari tempat tanah bergetar. Warga sempat mengira bahwa itu gempa, namun ternyata itu adalah dampak dari derasnya banjir yang mengalir dari hulu begitu. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa, ketika hujan tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kabel listrik sempat ada yang terputus, lalu tidak lama setelah itu rumah ambruk dan warga pun tampak berhamburan begitu ya keluar rumah, karena mereka trauma dan khawatir jika hujan terjadi dan banjir bandang menerjang rumahnya, berpotensi untuk menghancurkan rumahnya dan menimpa diri mereka begitu. Karena memang untuk situasi di Kapalokoto, tepatnya di RT 02 RW 02 ini, sebagian rumah hancur. Sebagian rumah hancur, bahkan membuka aliran sungai baru begitu. Dan tadi pun juga warga sampai saat ini masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, karena memang hingga hampir 3 pekan pasca banjir masih belum ada bantuan dari kedua pihak tersebut. Bahkan bukan bantuan saja, tapi meninjau pun belum begitu. Padahal kondisi memang cukup parah, karena memang di wilayah tersebut ini sebenarnya tidak rawan banjir pemirsa. Namun karena intensitas hujan yang tinggi begitu, dan juga karena ada faktor penggundulan bukit begitu ya, jadinya ada terbuka aliran sungai baru begitu. Bahkan tadi kami melihat begitu ya, ketika pagi hari sekitar pukul 08.00 hingga siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di belakang Kapalokoto itu untuk aliran sungai yang baru sudah kering kerontang. Tampak ada banyak sekali batu yang berserakan dan juga ada gelondongan kayu yang bahkan tidak diketahui asalnya dari mana. Dan sampai saat ini pun dari warga masih menunggu bantuan dan tinjauan dari pemerintah, dan mereka mengharapkan air bersih serta keperluan dapur begitu. Dan kami pun akan terus memantau bagaimana kondisi di Kota Padang. Sementara demikian laporan dari kami, Tiara, Ken Ane, kembali ke studio. Padang masih diguyur hujan deras, bantuan pun belum sampai ke sana. Lantas bagaimana kondisi di PD Jaya? Silakan Faisal. Ya, selamat malam Tiara, Kinanda, dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Gedung Serbaguna di kantor Bupati PD Jaya, yang untuk sementara dijadikan tempat pengungsian atau warga terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten PD Jaya. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda
Kenane, Tiara, dan juga pemirsa bagaimana kondisinya saat ini di posko pengungsian di Gedung Serbaguna, bahwa Anda bisa saksikan sendiri, Tiara, Kenane, bahwa masyarakat ataupun korban terdampak bencana banjir bandang saat ini sudah lebih dari 2 minggu berada di sini mengungsi karena tempat tinggalnya memang sangat tidak bisa dihuni lagi. Karena tadi kami sudah memantau di lokasi, atau tepatnya salah satu desa yang terdampak, yakni di Desa Manyangcut, yang dimana di sana ketinggian tanah yang menimbun pemukiman warga mencapai 2 sampai 3 meter. Ini memang luar biasa tingginya yang membuat masyarakat ataupun warga tidak bisa menempati tempat tinggalnya dan terpaksa untuk mengungsi sementara sampai saat ini, sampai 2 minggu ini pasca kejadian masih mengungsi di sini. Nah, kami akan mengajak Anda, Tiara, Kenane, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan korban terdampak yang mengungsi di sini. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Pak, dengan Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Irna Sari. Oke, sebelumnya kami dari TV One turut berduka Ibu atas peristiwa atau bencana yang menimpa Ibu, keluarga, dan juga saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Ini di sini, kalau boleh tahu sudah berapa lama, Bu? Tadi kan emang dari pasca bencana sudah lebih dari 2 minggu ya? 2 hari setelah banjir, udah 16 hari di sini. Ini untuk saat ini kan dari kemarin ya kita juga melihat untuk listrik di daerah Kabupaten PD Jaya ini mati total ya. Untuk saat ini di sini bagaimana? Di sini kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Iya. Kalau bantuan sendiri Bu di sini pasokan kebutuhan pokok, kemudian juga pakaian, air mineral, dan lain-lain bagaimana di sini? Alhamdulillah lancar. Cuma kadang-kadang air bersihnya 2 hari nggak ada, udah ada lagi. Ya, kalau yang lain alhamdulillah aman. Karena memang air bersih ini yang paling sangat dibutuhkan ya. Ya, dibutuhkan masyarakat. Karena kan untuk mandi, untuk anak-anak semuanya kan nggak mungkin kan nggak mandi tiap hari. Orang pasti sini malah udah sakit-sakitan. Kalau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ataupun korban terdampak di sini apa aja sih Bu? Yang paling buka rumah, karena rumah kami nggak ada lagi. Kami harapkan kepada pemerintah, kemana ya? Kami membutuhkan rumah karena kami nggak ada rumah lagi. Kami, saya ngomong lagi, kami nggak kali rumah kami nggak ada lagi. Pada pemerintah tolong. Kami saya ngomong lagi Pak, kalau nggak rumah, kami memang tinggal sama rumah. Itu barang berharga paling kami. Kalau lain kami aman, cuman rumah. Ibu tinggal di Desa Manyangcut, betul? Ya. Tadi kami juga melihat ke sana, memang kondisinya sangat-sangat parah karena tertimbun tanah. Untuk rumah Ibu sendiri bagaimana, Bu? Terakhir dilihat kondisinya. Kondisi rumah cuma atap aja bisa dilihat. Lain masih tertimbun sama apa tuh tanah-tanah tuh tenggelam karena rumah pun dekat sungai, kan? Jadi hanya tersisa atap saat ini. Iya, untuk saya ini masih tersisa atap, belum bisa dibersihkan sama sekali. Karena kan tanah tuh masih tinggi kali, lebih tinggi di luar daripada dalam rumah. Jadi kayak mana mau dibersihkan? Memang belum ada yang membantu Bu untuk membersihkan itu? Udah ada, cuman kan belum bisa bersihkan, baru jalan aja. Jalan dibersihkan, habis itu kan udah hujan, udah nggak bisa kemana karena pinggir-pinggiran kan udah tinggi. Jadi akhirnya nggak tahu mau kemana. Udah jadi sungai lagi di jalan tuh. Cuman jalan yang dekat jembatan tuh yang bisa jalan. Kalau lain belum bisa. Mungkin terakhir Bu, ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Terutama untuk ya untuk bantuan kami harap cuma rumah Pak. Kalau lain masih ada bantuan. Ada lah tiap hari ada bantuan kan. Cuma rumah yang kami harapkan Pak. Bantuan rumah semua kan, itu yang kami harapkan karena kalau di sini kami di sini baru 16 hari aja semua ada kena penyakit, apalagi kami berbulan-bulan di sini Pak. Kami itu yang kami harap, cuma rumah yang kami harap Pak. Ya, tempat tinggal kami butuhkan untuk saat ini, tempat tinggal yang layak ya Pak. Kalau kayak gini kita semua kayak mana, anak-anak lagi kan sayang semuanya Pak. Cuma itu Pak yang kami harapkan. Terima kasih Ibu, semoga harapan Ibu dan juga saudara yang lainnya bisa didengar Ibu ya. Oke, Tiara, Kenane, dan juga pemirsa, Anda bisa dengar sendiri harapan dari korban terdampak bencana banjir bandang di
Aceh atau di Kabupaten PD Jaya ini memang yang paling diharapkan adalah tempat tinggal. Karena di sana memang tadi kami melihat untuk beberapa tempat tinggal atau bahkan ada ratusan rumah ini masih tertimbun oleh tanah yang setinggi 2 sampai dengan 3 meter. Ini sangat-sangat kesulitan bagi mereka untuk bisa membersihkan tanah tersebut. Dan juga memang yang dibutuhkan pula oleh masyarakat ataupun korban terdampak ini adalah air bersih. Karena juga tadi kami ke sana sempat melihat sudah 2 hari tidak ada air bersih yang masuk ke lokasi ini. Untuk sementara demikian, Tiara, Kenana kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk informasinya. Tetap memberikan bantuan di sana juga. Jaga kesehatan dan keselamatan sama bertugas. Faisal dan juga Rindi Salsabila mengabarkan dari Aceh serta Sumatera Barat. Terima kasih. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Bang Saud Sagala yang merupakan peneliti bencana dan lingkungan dari ITB. Selamat malam Bang Saud. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Joko Widodo atau biasa disebut Pak Jeko, Ketua Satgas Bencana dari BRIN. Selamat malam Pak Jeko. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual pemirsa bersama kami Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB. Sudah bergabung bersama kami? Baik, kemudian juga sambil menunggu kami nanti juga akan mendengar bagaimana kemudian ini kondisi di lapangan bersama dengan Pak Hamdani yang merupakan Sekdiskominfo dari Aceh Utara. Tapi saya sebelumnya ke Pak Jeko terlebih dahulu. Pak Jeko, sebenarnya kalau kita melihat bencana longsor dan juga banjir ini kan sudah memasuki nyaris 3 pekan begitu ya. Apa temuan yang paling krusial yang kemudian ini didapati oleh BRIN? Ya, baik. Dari temuan teman-teman tim BRIN ya, yang saat ini memang sudah di lokasi, memang ada banyak jalan yang terputus ya. Dan kami aktif melakukan pengambilan data dengan drone. Yang baru saja tadi dilakukan sore adalah jalan ke Tarutung, Bulga ya, di Tapanuli Utara. Begitu juga banyak area-area yang berpotensi longsor yang tadinya itu sebenarnya mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi setelah bencana ini kita jadi tahu bahwa ada area-area yang memang harus diwaspadai untuk terjadinya longsor. Mana saja sih itu? Ada beberapa tempat sih. Tim kita sementara masih fokus di Tarutung ya. Tarutung ya. Kemudian yang lainnya juga kita menemukan bahwa jalan-jalan itu sebenarnya secara akses gitu ya, lumpurnya tidak terlalu tebal, tetapi kalau masuk ke yang dalam-dalam baru lumpurnya masih tebal gitu. Dan itu menyulitkan aksesnya gitu. Oke, tapi kalau dampak terhadap warga ya, apa sih sebenarnya yang perlu diantisipasi? Mengingat ini mungkin fase paling parahnya sudah lewat, tetapi juga ada beberapa lokasi yang masih terus diguyur hujan, salah satunya Padang, kita tadi sempat memantau sama-sama begitu, atau bahkan bagi yang sudah selesai, pasca daruratnya ini apa yang perlu diketahui masyarakat, Pak Jeko? Kalau di BRIN kami menurunkan tim kesehatan juga ya, sekarang sedang fokus di Aceh, di Biren ya. Seperti kita ketahui kalau setelah terjadi bencana, hari ke-7 itu udah hari mulai terjangkit penyakit. Jadi harus dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk kita bisa mendeteksi potensi-potensi penyakit yang mungkin timbul. Dan oleh karena itu kami menerjunkan tim yang terdiri dari dokter, kemudian ada periset-periset di bidang kesehatan gitu untuk melakukan mitigasi terkait kesehatan. Oke, baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, dari pengalaman Anda mungkin dia meneliti setiap bencana yang kemudian ini terjadi di Indonesia, salah satunya kita terkhusus pada Sumatera dan juga Aceh. Apa yang biasanya perlu diketahui oleh masyarakat atau dampak terburuk yang biasanya terjadi setelah kondisi darurat pasca bencana ya? Saya akan mengingatkan bahwa pastikan saat ini apakah tanggap darurat sudah selesai atau belum. Oke, artinya belum ya, kemarin sempat rasanya diperpanjang. dengan musim hujan yang masih ada, terus kemudian jalan-jalan yang masih terputus, kemudian juga berita terkait energi begitu ya, yang belum betul-betul terpenuhi. Artinya kondisinya masih ada uncertainty lah begitu ya. Dan dalam hal ini hujannya sendiri juga
BMKG mengantisipasi bahwa ini masih mungkin terjadi. Jadi apakah akan ada banjir berikutnya, apakah akan ada dampak berikutnya, ini perlu ada. Dan dampak turunannya jelas hubungan dengan kesehatan tadi, kemudian bagaimana juga psikologi di masyarakat juga, mentalnya, dan tentunya pastikan pasokan-pasokan makan. Kita nggak ingin ada yang terlambat mendapatkan makanan, nutrisi, kesehatan, dan juga perlindungan dalam hal kebutuhan-kebutuhan dasar begitu ya, air dan lain-lain. Air dan yang lain-lain. Oke, tapi kalau kita melihat langsung di lapangan, Bang Saud, ini kan nampaknya juga tadi sudah visualnya cukup jelas ya, kayu-kayu, kemudian juga material yang kemudian dibawa oleh banjir dan tanah longsor ini masih berada di permukiman warga. Seberapa besar sih ancaman dari mungkin bencana susulan ini bisa harus diantisipasi dengan adanya material tersebut? Kita harus masukkannya dalam konteks analisis risiko namanya. Jadi artinya bagaimana ancaman hujan itu akan masih mungkin terjadi, dan tentu di sini akan berkaitan dengan BMKG yang bisa melihat misalnya prediksi terkait dengan curah hujannya. Tentu kalau berbicara curah hujan yang paling bisa certain ataupun dipastikan itu adalah ketika mungkin kurang dari seminggu, 5 hari paling dekat gitu ya. Tetapi juga kan kita masih mengantisipasi bulan Desember, Januari, dan mungkin sampai Februari masih bisa terjadi. Jadi itu harus diperhatikan secara menyeluruh. Tetapi langkah konkretnya tentu misalnya lokasi shelter dipastikan lokasi yang aman, tidak terkena misalnya kalau terjadi kenaikan curah hujan dan juga banjir. Jadi tempat itu yang lebih terlindungi. Yang kedua, akses diperkuat lewat jalan dan jembatan sehingga bantuan bisa lebih cepat, dan juga peralatan seperti mungkin material-material untuk pemulihan kembali dan memasukkan alat berat dan lain-lainnya. Barangkali Bang Saud juga sempat mengikuti ya beberapa berita di mana lokasi-lokasi shelter tersebut. Apakah sejauh ini sudah cukup aman menurut Anda? Beberapa mungkin masih dalam progres ya. Kalau melihat dari ininya, bagaimana penduduk juga masih ada yang bergerak ya. Ada yang kalau kami lihat dari Bener Meriah itu mereka berjalan mencoba ke jalan yang lebih utama ya, supaya menghindari daerah yang, karena beberapa tempat itu kan daerah yang memang kemiringannya juga cukup tinggi. Ketika kita berbicara Aceh Tengah misalnya, itu daerah-daerah yang secara slope-nya juga masih berpotensi kalau ada hujan yang curah hujannya tinggi. Sehingga hal itu perlu diperhatikan, memindahkan orang ke lokasi yang katakanlah dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan di tempat semula misalnya. Oke, baik. Saya ke Pak Hamdani ya, yang mungkin sudah tergabung bersama kami. Selamat malam Pak Hamdani. Ya, selamat malam di sini. Kami di Posko Utama Aceh Utara. Baik Pak Hamdani, terima kasih. Pak Hamdani mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu bagaimana kondisi Aceh Utara hari ini Pak? Ya, sejak tanggal 26 November lalu, tim Pemkab Aceh Utara terus bergerak bersama TNI Polri dan relawan, seluruh elemen masyarakat kami gerakkan, sehingga bantuan masa panik sudah tercukupi, sudah ditangani dari kota sampai ke pedalaman sekalipun. Walaupun masih terisolir seperti Sarah Raja ya, Sarah Raja Langkahan, Sunudun dan Sawang. Ya, saat ini sejumlah alat berat kita yang kita miliki di Aceh Utara sebanyak 8 unit terus bekerja di hari ke-6 kemarin tuh sampai saat ini menerobos jalan-jalan yang hancur, kemudian yang dipenuhi dengan lumpur-lumpur yang tebal. Saat ini di kota kecamatan Langkahan sudah bisa ditembusi, dan sejumlah jalan negara juga sudah bisa dilewati. Dapat kami laporkan juga kerusakan paling parah di Aceh Utara, yaitu jembatan saja 51 unit ya. Kemudian irigasi 12 unit, kemudian jalan mencapai 432 ruas, kemudian tanggul 78 titik, sekolah SD 383. Sampai saat ini sekolah-sekolah belum bisa digunakan atau proses belajar mengajar. Ini perlu adanya bantuan dari pihak provinsi maupun pusat, sehingga daerah ini yang selama ini sangat berat dampaknya menjadi
mudah dan bisa beraktivitas masyarakat kami di sini. Baik, singkat Insyaallah. Pak Hamdani izin, tadi ada 3 sampai 4 wilayah yang Anda sebutkan masih terisolasi, itu benar-benar belum ada bantuan sama sekali kah atau bagaimana? Bantuan masa panik sudah bisa ditembusi berkat kerjasama TNI, Polri dan pemerintah, relawan dan masyarakat Aceh Utara yang tidak terkena dampak juga ikut membantu. Namun untuk menggunakan kendaraan roda 4 masih sangat sulit ini 3 daerah itu. Jadi kami butuh alat berat. Baik. Inilah pusat atau provinsi harus memperhatikan kami. Alat berat harus segera dikirim agar ini tuntas dan bisa pulih kembali dalam tanggap darurat tahap 2. Ini kami sudah menetapkan tanggap darurat tahap 2 sampai dengan 22 Desember. Ya. Oke, bagaimana dengan mungkin sedikit ya Pak, ketersediaan BBM, kemudian juga makanan serta listrik di sana yang barangkali di wilayah lain ini juga seringkali terkendala, Pak Hamdani? Ya, kalau hari-hari pertama sampai ke 12 itu sangat terkendala dengan BBM. Ada BBM tapi antriannya panjang. Kemudian listrik juga masih sering padam, masih bergilir. Namun sudah ada yang sampai ke kecamatan itu sudah bergilir. Sempat tidak nyala itu sampai 1 minggu di pedalaman itu. Ya. Baik. Yang paling kendala hari ini adalah air bersih. Kita harus segera suplai air bersih untuk mereka. Karena air sungai dan air sumur itu masih keruh, sangat keruh. Baik. Apalagi selama ini juga diguyur hujan 2 hari ini. Kembali diguyur hujan, kemudian juga butuh bantuan air bersih serta alat berat di sana. Kebetulan saat ini sudah bergabung juga Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak. Nanti kami juga akan mengarah ke Anda untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan ya keluhan warga khususnya di Aceh Utara karena memang sudah tergabung bersama kami untuk berbincang sekaligus di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Abdul Muhari, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Abdul Muhari ya. Pak Abdul Muhari, mungkin boleh langsung direspons apa yang tadi menjadi kendala dan juga keluhan warga di Aceh Utara, Pak. Nampaknya juga bantuan air bersih dan alat berat ini sangat-sangat dibutuhkan, tapi belum menyentuh ke area mereka. Ya, untuk Aceh Utara, ini berarti aksesnya dari Banda Aceh ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Dinas PU Aceh untuk kita mendukung alat berat yang ada di situ. Kemudian untuk air bersih, ini saya sedang berkomunikasi dengan PDAM dan juga saya meriksa stok truk tangki yang ada di posko kita yang mungkin kalau misalkan tersedia akan kita kirimkan ke Aceh Utara. Tetapi untuk Aceh Utara, Pak, mungkin bisa disampaikan juga ke bupatinya beberapa kali ke posko, supaya ini bisa langsung disampaikan oleh bupati, karena tentu saja kalau untuk kebutuhan seperti ini disampaikan pemerintah daerah pasti akan langsung direspon. Jadi tidak ada permintaan yang tidak direspon, itu pasti akan direspon. Selama akses jalan untuk masuk alat berat itu bisa dilalui, pasti itu akan dikirim. Oke, tapi kalau kendalanya sendiri sejauh ini apa Pak? Mungkin di Aceh Utara dan juga di wilayah terdampak lain ya, sejauh ini setelah memasuki hari ke hampir 3 pekan. Untuk daerah-daerah yang memang akses daratnya masih sulit, itu catatan BNPB itu ada 3 lokasi ya, Benar Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Ini saat ini Benar Meriah sudah mulai bisa ditempuh karena mulai terhubungnya beberapa jembatan yang insya Allah awal minggu depan, besok atau lusa itu sudah bisa dilalui via jalur darat. Karena kalau misalkan jalur darat utamanya tidak bisa ditembus, maka secara otomatis menggeser alat berat ini tidak bisa dilakukan. Nah, inilah kendala kenapa di beberapa desa, jalan lintas desa dan penghubung kabupaten, misalkan antara Aceh Tengah
dan Benar Meriah. Itu ada satu section jalan yang masih ambles sehingga masyarakat masih ada yang melintas, tetapi itu sudah diklarifikasi juga oleh Bupati Benar Meriah. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini, kalau misalkan akses jalan utama yang digunakan untuk menggeser alat berat itu masih sulit untuk ditembus, maka yang saat ini bisa digunakan adalah alat berat yang ada di kabupaten itu sebelumnya. Karena untuk masuk alat berat dari tempat lain itu masih akan menunggu jembatan atau jalan yang rusak penghubung itu bisa selesai diperbaiki. Tetapi saat ini jalan beberapa jembatan sudah hampir 100% yang kita harapkan di awal hingga tengah minggu depan itu sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 6 secara otomatis. Ini penggeseran alat berat juga akan lebih lancar. Nah, kalau alat berat sudah bisa digeser mendekati titik-titik yang jalan penghubung antar kecamatan, antar desa yang saat ini masih terputus, tentu saja upaya pemulihannya bisa lebih cepat. Oke, pemulihan cepat itu yang kemudian diharapkan oleh warga. Saya ke Pak Hamdani ya, Pak Hamdani, tanggapan Anda berkaitan dengan upaya yang kemudian ini sudah dijelaskan ya oleh pihak BNPB ini, nampaknya juga masih ada beberapa titik lokasi yang sulit diakses, Pak, tapi saat ini akses itulah yang saat ini tengah diupayakan ya, agar pendistribusian bantuan ini bisa masuk ke salah satunya ke Aceh Utara. Ya, saya pikir kalau alat berat itu mau didatangkan ke Aceh Utara, itu sudah bisa dari Medan ya, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, Langsa, kemudian Aceh Timur, lanjut ke Aceh Utara. Kita berbatas dengan Aceh Timur. Cara lain adalah dengan laut ya, dengan kapal laut. Kita memiliki pelabuhan Perungguku, pelabuhan internasional. Hanya itu yang bisa ditempuh kalau menghadirkan alat berat. Saya pikir tidak ada kendala di jalan. Karena yang terputus di Aceh Timur itu kan di hari ke-10. Habis itu sudah lancar. Tapi kalau di jalur laut, udah hari pertama, hari kedua, ketiga, dan itu memang udah lancar. Jalur laut sudah lancar. Menggunakan kapal kan. Baik, apakah sudah dilakukan dan memang betul lancar, Pak Abdul? Kalau dilakukan pendistribusian ataupun juga bantuan, salah satunya adalah alat berat melalui jalur laut? Mungkin yang paling visible itu adalah jalur darat dari ya? Medan ya. Ini akan kita coba, karena proses pengangkutan alat berat dari jalur darat itu lebih visible untuk dilakukan. Saya akan coba cek posko kita di Medan. Tetapi sekali lagi kami BNPB selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi segala kebutuhan pemerintah daerah harusnya itu sudah tersampaikan kepada kami. Baik, kalau dari jalur laut, Pak Abdul, apa masalahnya? Yang ingin saya sampaikan begini, jangan sampai terkesan bahwa ini kami tidak tahu karena tidak diberitahu atau hal-hal yang belum terpenuhi sebelumnya. Karena kita selalu membuka komunikasi setiap hari, setiap malam pukul 8 hingga pukul 9 malam di posko gubernur dengan semua pemerintah kabupaten kota. Oke, jadi di sini kita harapkan terinformasi di sana ya. Informasi kebutuhan itu tersampaikan untuk bisa kita salurkan. Baik. Tetapi ini akan saya tindak lanjuti. Ini kita akan lihat ketersediaan alat berat kita dari Medan. Kalau itu bisa digeser segera, nanti akan kita geser alat berat kita via darat dari Medan, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Jeko ya. Pak Jeko, kalau kita melihat kemarin Presiden ini sudah datang ketiga kalinya, lagi-lagi seperti yang tadi mungkin sudah dikatakan oleh Pak Abdul, untuk melakukan percepatan penanganan, semua bahu-membahu begitu ya. Tapi seberapa mungkin ini semua dilakukan dengan cepat, mungkin kurang lebih ya 2 pekan ke depan, 1 bulan begitu ya setidaknya, sehingga distribusi ini sudah benar-benar merata, diterima, dan apa yang paling utama untuk diperhatikan agar pemulihan ini bisa terasa oleh masyarakat? Ya, tentu kalau dengan kita bekerja saling bahu-membahu ya, semua akan dapat cepat kita lakukan ya.
Dan yang penting saya kira kalau masyarakat sekarang itu tadi kebutuhan air tentu ya, itu adalah utama ya. Dan kemudian tentu kebutuhan makan ya. Dan BRIN juga saat ini sedang memberangkatkan Arsinum, air siap minum. Kebetulan sekarang sedang di atas kapal Roro yang menuju Belawan. Rencana nanti kami akan tempatkan itu di Tapanuli Tengah, kemudian di Takengon, dan satu lagi itu di daerah di Aceh, masih di Aceh juga gitu. Dan maksud saya di Aceh Tamiang ya, di Aceh Tamiang. Iya, di Aceh Tamiang, karena kami sudah pelajari bahwa yang kalau Aceh Tamiang itu bisa ditempuh dari Medan itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian kalau daerah Takengon itu sekitar 8 jam. Yang paling jauh memang Tapanuli Tengah itu sekitar 12 sampai 13 jam dari Medan. Oke, Takengon darat juga ya, artinya bukan melalui bandara terdekat Rebele ya? Darat juga. Oke, baik. Bang Saud, Presiden kemarin dalam kunjungannya juga menyebutkan ya bahwa kedepannya berpesan agar lingkungan ini tetap dijaga. Tentunya apa yang menjadi aktivitas pemicu bencana alam ini dihentikan dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat, kalaupun ini nanti kedepannya dihentikan dengan bencana alam yang pernah terjadi sedemikian besarnya, sedemikian luasnya, apa mungkin bencana alam ini tidak terus-menerus menghantui masyarakat yang tinggal di sana? Saat ini kalau dalam teori kebencanaan kita mengenal istilah kerentanan. Jadi kerentanan yang terjadi saat ini tinggi. Jadi kalau dalam bicara kebencanaan itu ancaman dengan kerentanan itu menimbulkan risiko yang tinggi. Ancaman adalah yang tadi siklon Senyar itu yang membawa hujan yang besar kemudian menyebabkan longsor. Kerentanannya sudah tinggi. Mengapa? Kenapa? Karena tadi sudah ada kerusakan ekologinya begitu ya. Dan kemudian sempadan sungai itu banyak orang yang juga tinggal begitu ya. Jadi memang hal itu perlu diperbaiki. Salah satunya adalah melalui tata ruang. Kita harus tata kembali daerah mana yang risiko tinggi, yang harusnya katakanlah kita upayakan supaya mereka pindah dulu, supaya aman, ditempuh dengan mitigasi, supaya ancaman tadi bisa dikurangi. Plus long termnya adalah memperbaiki kerusakan ekologis tadi. Artinya hutannya dipulihkan kembali. Itu butuh waktu, Mbak. Nggak bisa 10 tahun mungkin lebih daripada itu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, climate change semakin meningkat, maka risiko akan membesar. Jadi kita harus mau tidak mau memperbaiki lingkungan dan memperkuat mitigasi bencananya. Bisakah masyarakat tetap tinggal di wilayah mereka tinggal sebelumnya, Bang? Bisa saja, karena tidak mungkin kita pindahkan semuanya. Tetapi dibuat adaptasinya, pilihan jenis rumahnya. Jadi kami di SAPPK di ITB itu melakukan kajian-kajian terkait jenis-jenis rumah yang lebih tahan terhadap katakanlah angin, terhadap banjir. Kita bisa belajar lihat kearifan lokal kita di Sumatera Selatan misalnya, di mana rumah panggung begitu ya, sebagian itu bisa terbantu untuk melindungi terhadap banjir. Tapi kalau banjir bandang mungkin nggak akan cukup karena pasti kekuatannya ada. Jadi harus ditambah mitigasi dan upaya-upaya lain-lainnya. Itu kita bisa punya, tekniknya juga ada, jadi kita bisa share kepada pemerintah dan juga masyarakat. Dengan bencana yang terjadi seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Saud ya, tentunya ini memiliki kerentanan yang tinggi begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan detail ya begitu ya untuk kemudian melindungi masyarakat, tidak hanya menjaga lingkungannya saja, tetapi apa yang perlu diketahui masyarakat itu yang nanti juga perlu kita bahas tentunya ya di segmen berikutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya kembali ke Pak Abdul ya. Pak Abdul, tadi kalau dari Bang Saud menyebut sebenarnya mereka nantinya mungkin saja untuk kembali tinggal di wilayah mereka yang lama, sekalipun memang tingkat kerentanannya juga cukup tinggi begitu. Nah, kalau dari perencanaan yang kedepannya akan dibuat oleh BNPB ini nanti apa mereka akan direlokasi kah atau kembali dibangunkan di rumah di lokasi mereka yang sekalipun tanah di sana masih rentan begitu ya Pak ya? Jadi ada dua tipe pembangunan kembali hunian masyarakat. Yang pertama itu adalah relokasi. Relokasi ini kita benar-benar memindahkan hidup dan penghidupan ya. Tidak hanya orangnya tetapi juga fasum-fasos mata pencarian dan transportasi nantinya akan dibangunkan di tempat yang baru. Ini sudah banyak contohnya, misalkan pasca erupsi Semeru 2021 kita memindahkan 1.953 KK ke tempat baru lengkap dengan fasum, fasos dan transportasi mereka ke tempat berekonomi di tempat yang lama. Nah, yang kedua itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya
Rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan adalah lokasi yang lama, lokasi existing ini itu bisa kita rekayasakan, bisa kita buat satu lingkungan yang lebih baik dengan apakah itu mitigasi yang sifatnya struktural maupun non struktural, apakah dengan dukungan vegetasi dan lain-lain, supaya bencana yang terjadi saat ini tidak kita urus lagi tahun depan atau 5 tahun lagi bencana yang sama di masa depan. Karena bencana ini ada peristiwa yang berulang, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau untuk opsi perbaikan pemukiman yang in situ, nanti kami akan benar-benar melihat apakah di lokasi ini bisa dilakukan intervensi engineering untuk bisa mengurangi potensi risiko di masa depan atau tidak. Kalau itu masih bisa dilakukan, artinya misalkan ini jauh dari bantaran sungai. Ini mungkin rumahnya ternyata terdampak genangan lebih dari 50 atau kurang dari 50 cm, sehingga bisa kita intervensi dengan batas vegetasi dan seterusnya. Itu mungkin akan masih bisa masuk pertimbangan kawasan ini secara in situ bisa dibangun lagi. Tetapi kalau tidak, kalau asesmen kita terkait mitigasi bencana ke depan tidak mengizinkan masyarakat ini untuk bisa membangun kembali tempat lama, opsinya adalah relokasi. Dan ini tidak hanya untuk mereka yang saat ini terdampak, tetapi juga mereka yang berpotensi terdampak di masa depan. Ini juga akan kita usulkan untuk relokasi supaya nanti di masa depan kita tidak lagi mengulang kejadian yang sama. Baik, saya ke Pak Jeko. Pak Jeko, kalau dari BRIN kan kemarin sudah merilis ya, ada beberapa daerah aliran sungai yang kemudian ini berpotensi dan dekat sekali dengan terjadinya bencana. Kalaupun nanti cuaca akan terus seperti ini, masih hujan seperti apa yang kemudian disebutkan oleh BMKG, daerah-daerah mana saja yang kemudian ini paling rentan dan harus diwaspadai, Pak? Ya, kalau kita lihat dampaknya ya, dari hasil analisis citra radar yang kita lakukan kan dari jumlah desa, itu paling banyak kan di Aceh ya. Ada 3.504 desa yang terdampak. Kemudian yang kedua adalah Sumatera Utara, ada 990 desa. Dan yang terakhir adalah Sumatera Barat, 187 desa ya. Artinya kami melihat bahwa Aceh tetap menjadi area yang rentan ya, dan itu harus kita waspadai. Setelah itu baru kemudian Sumatera Utara dan Sumbar ya. Dan dengan adanya ditemukan 146 daerah aliran sungai yang sekarang terdampak ya, artinya itu menjadi PR kita untuk kita mengkaji kembali kekritisan das yang ada ya. Kita harus lakukan mitigasi, kita harus melihat kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga das itu menjadi terdampak, menjadi kritis ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan seperti apa untuk memperbaikinya gitu, kira-kira begitu. Kalau dari BRIN kemarin kan juga sempat bertemu dengan Menko PMK ya, dan sebelumnya juga DPR. Ini outputnya seperti apa? Ya, kalau DPR memang merekomendasikan BRIN ya untuk melakukan kajian-kajian mitigasi, terutama terkait mitigasi pengelolaan sumber daya alam ya. Kita harus melihat bagaimana sumber daya alam ini selama ini kita kelola, dan kita lihat di situ di mana letak kesalahannya, dan kemudian nanti kita bisa mencari solusi untuk perbaikannya gitu ya. Kemudian dengan Kementerian PMK itu sebenarnya kami kemarin melakukan rapat untuk integrasi data. Karena setelah ini tanggap bencana selesai, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan rekonstruksi kan yang di daerah terdampak. Dan BRIN sudah melakukan interpretasi citra dengan data resolusi tinggi 30 cm, 50 cm yang itu detail ya. Yang kemudian harapan kami itu bisa menjadi dasar untuk nanti proses rekonstruksi. Karena kami mulai juga mengidentifikasi bangunan terdampak, jalan terdampak, dan hal-hal lain juga yang nanti kemudian diharapkan menjadi dasar untuk rekonstruksi ke depan. Oke, baik. Saya ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, kita ketahui bahwa Presiden memang sudah datang ya ke lokasi bencana ini sebanyak 3 kali. Banyak juga kemudian ini bantuan-bantuan yang diupayakan untuk pendistribusiannya bisa segera lancar sampai ke sana. Selain tadi disebutkan air bersih dan juga ada alat berat, apa yang Anda dorong begitu ya kepada pemerintah pusat untuk setidaknya membantu kemampuan daerah hingga saat ini mendukung percepatan penanganan bencana ini juga, Pak?
Ya. Aduh. Pak Hamdani? Aduh. Selanjutnya Pemkab Aceh Utara juga mengusulkan pada pemerintah pusat penanganan pengungsi ya yang layak. Artinya kita harus membangun hunian sementara atau barak. Namun dalam seminggu ke depan ini butuh tenda, butuh banyak tenda, butuh selimut, butuh alas. Sehingga mereka bisa nyaman di bawah kamp pengungsian. Dan selanjutnya kita harus membangun barak atau huntara. Apalagi menjelang Ramadan nanti di Maret 2026. Ini cukup menderita masyarakat kita pengungsi atau korban banjir 2025 ini. Mungkin hanya itu. Kemudian yang paling penting, masyarakat setelah pulih, lahan mereka, ekonomi mereka, tambaknya tertimbun 1 meter, sawah 1,5 meter, ya, itu yang luasnya 14.509 hektar sawah, ya. Kemudian tambak 10.674 hektar. Ini merupakan swasembada pangan yang akan anjlok, akan lumpuh total di tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ini memakan waktu cukup lama karena luas tambak dan sawah itu membentang. Jadi di Aceh Utara ada 60.000 hektar sawah, ya, produktif. Bayangkan kalau tahun-tahun berikutnya ini tidak ditangani dengan baik, maka ekonomi masyarakat Aceh Utara khususnya ini akan jatuh dan anjlok. Kemiskinan di mana-mana, angka stunting, gizi buruk, dan kematian di mana-mana. Demikian. Baik, sedikit tadi juga ada masukan dari Bang Saud ya untuk ditanyakan berkaitan dengan sekolah yang tadi Bapak sebutkan datanya ratusan hingga saat ini masih tentunya masih belum berfungsi seperti sedia kala begitu ya. Kebijakan mungkin dari pemerintah setempat dan juga dinas setempat ini seperti apa Pak nanti ke depannya? Mengingat saat ini kan juga lagi musim atau lagi ya ujian sekolah ini juga saat ini sedang digelar begitu. Ya. Di hari ke-10 kemarin ya, kita sudah mulai bersih-bersih sekolah. Yang lumpurnya tidak tebal. Namun yang lumpurnya 2 meter atau 1,5 meter, 1 meter ini masih belum bisa dibersihkan. Ini butuh relawan ya, relawan atau TNI Polri yang harus dikerahkan. Tapi kemarin kita melihat ada beberapa fasilitas di Kabupaten Aceh Utara itu dibersihkan oleh teman-teman dari Brimob ya, sudah bergerak baik puskesmas maupun di sekolah-sekolah. Ini sepertinya tidak besar biayanya. Kita bergotong royong bersama masyarakat dan para guru, siswa dan komite sekolah. Mungkin ini langkah-langkah yang bisa kami tempuh. Hanya membersihkan ukuran 50 sampai 60 cm. Tapi kalau udah 1 meter, 2 meter itu tidak mungkin kayaknya. Ini butuh penanganan atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam bulan-bulan ke depan ini bisa belajar apakah di bawah tenda ataupun lokal yang tersedia, secara pelan-pelan akan membaik mungkin. Demikian. Baik. Saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, mungkin terakhir gambaran untuk setidaknya Pak, seminggu hingga 2 minggu ke depan, sekalipun itu hanya 2 minggu bagi kita, tapi adalah waktu yang lama bagi para pengungsi di sana. Apa yang bisa diharapkan dari kinerja BNPB juga dan juga pemerintah untuk setidaknya membantu kehidupan mereka lebih baik Pak dari hari ini? Percepatan apa yang secara nyata ingin dilakukan? Saat ini untuk Provinsi Aceh memasuki fase tanggap darurat, penambahan fase tanggap darurat hingga tanggal 25 Desember. Dan kita sudah berbicara dengan pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi lahan untuk kita membangun huntara.
Tapi tentu saja ini berjalan berbarengan dengan 5 aspek krusial yang perlu kita optimalkan di fase tanggap darurat, yaitu pencarian pertolongan, pembukaan distribusi, optimalisasi distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi. Tetapi pada fase tanggap darurat kedua ini, kami sudah menyampaikan dan berkoordinasi dengan 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh, supaya kita mulai masuk pada fase early recovery ini. Tahapannya ada 3 nantinya. Pembangunan tempat titik pengungsian terpadu, jadi saat ini masih terpisah-pisah. Ini pengungsian terpadu akan kita bangun per level kecamatan. Saat ini dropping tenda seperti tadi diminta Pak Hamdani sudah kita mobilisasi. Jadi dalam 2 minggu ke depan kita harapkan setiap kecamatan itu memiliki setidaknya 5 hingga 10 titik pengungsian terpadu yang terintegrasi dengan dapur umum, layanan sosial, psikososial, MCK tentu saja, dan sekolah sementara. Di Sumatera Barat kita di setiap titik pengungsian itu ada 2 tenda sekolah sementara yang sudah berfungsi. Nah, bertahap pada saat saudara-saudara kita saat ini di Aceh nanti masuk ke tenda-tenda pengungsian terpadu, ini Huntara kita bangun, nanti Huntara selesai mereka pindah ke Huntara sambil menunggu hunian tetap. Saat ini perlu saya sampaikan bahwa 2 kabupaten kota di Provinsi Aceh itu sudah mengusulkan lokasi, yaitu Aceh Tengah dan Pidi. 2 kabupaten ini sudah mengusulkan kepada kami lokasi untuk dibangun Huntara. Ini sudah kita tindak lanjuti, saat ini kita sedang mengecek status lahan tersebut apakah clean and clear. Kemudian setelah itu kita akan bekerja sama dengan Badan Geologi, BMKG, untuk melihat sisi mitigasi ke depannya. Apakah lokasi ini memang aman untuk kita bangunkan hunian sementara yang nantinya akan menjadi konsep rumah tumbuh menjadi hunian tetap. Nah, ini yang sedang kita lakukan, dan tentu saja kita berharap pada 16 kabupaten kota lain sambil melakukan terus melakukan 5 aspek tanggap darurat tadi, kita sudah harus mulai diskusi tentang early recovery untuk pembentukan atau identifikasi lahan yang bisa kita gunakan sebagai Huntara. 2 kabupaten sudah, kita tunggu 16 kabupaten kota lainnya, Mbak Ani. Baik, saya ke Pak Jeko. Pak Jeko, kalau secara ilmiah, apa yang paling penting untuk kemudian ini dijadikan dasar kebijakan percepatan penanganan bencana ini, Pak? Ya, saya kira yang penting tadi seperti disampaikan Pak Saud ya, kita harus memetakan kembali area-area yang berisiko ya. Artinya peta risiko bencana kita harus kita kaji kembali. Kemudian kita harus membuat perencanaan ruang yang berbasis bencana dengan berdasarkan fakta yang ada sekarang gitu. Sehingga nanti ke depan harapannya ini tidak terulang lagi. Kira-kira begitu. Dari Anda, Bang Saud, apa langkah yang kemudian ini paling realistis ya dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin para otoritas setempat untuk setidaknya mengamankan warga, baik itu secara mental, kesehatan dalam kurun waktu seminggu ke depan ini, Pak? Karena memang kita lihat secara visual memang sangat tidak mungkin untuk kayu-kayu tersebut dibereskan dengan cepat begitu ya, dan juga lumpur-lumpur di setiap rumah ini bisa bersih total. Buat rencana kerja yang bertahap, pastikan lagi data yang kita punya adalah data yang betul-betul menyeluruh, karena data itu sebagian masih jujur aja simpang siur juga, karena pemerintah tentu punya data dan Pak Aam tadi sangat jelas mengatakan ada datanya, tetapi kita juga melihat juga ada data di sosial media sebetulnya. Artinya publik dihadirkan dengan ini yang mana sebetulnya begitu ya. Jadi data itu perlu dengan pemerintah jelaskan, tegaskan, tetapi memang mengcover memang kebutuhannya. Termasuk kebutuhan di mana orang yang masih belum tertangani, di mana yang masih ada butuh makanan, di mana yang masih butuhkan air, supaya kebutuhan dasar. Betul. Yang kedua, setelah data itu ada, buat strategi yang jelas. Kita menentukan berapa? 5 hari akan selesai, 2 minggu akan selesai, atau bagaimana? Itu statement perlu ada. Supaya apa? Memang pasti ada kendala. Memindahkan alat berat itu tidak mudah, tetapi kita juga berkaitan dengan saudara-saudara kita yang di sana, yang jelas membutuhkan, tidak bisa. Anda tadi menyebutkan 2 minggu itu waktu yang lama kan buat mereka. Bayangkan di situasi yang tidak mudah tadi, dan saat ini cuaca juga di Aceh termasuk panas juga sebetulnya. Dalam tenda itu tidak mudah, tetapi diguyur hujan membuat juga situasi yang tidak mudah, terkena penyakit dan lain-lainnya. Termasuk juga orang saling menularkan kalau dia terkena penyakit ISPA dan lain-lain yang bisa menjadi situasi tidak mudah. Jadi strategi itu perlu ada, kemudian setelah itu baru masuk seperti tadi disebutkan buat Huntaranya seperti apa, hunian sementara yang di daerah aman, tadi bertahap ada 2, tapi kita masih butuh 16 kabupaten kota lagi
kemudian sumut juga butuh, di Sumatera Barat juga butuh. Jadi memang PR-nya berat, tetapi saya yakin kami dari universitas, BRIN, dan seluruh aspek bangsa ini siap bahu-membahu untuk mendorong kerjasama dan memberikan pemikiran yang solutif lah begitu ya, konkret. Oke, tadi dia poinnya, itu yang diharapkan pula oleh keluarga dan juga saudara-saudara kita di sana begitu ya, seluruh warga dan juga seluruh pihak ini untuk terus bahu-membahu membantu mereka yang ada di sana untuk memulai hidup kembali yang jauh lebih baik begitu. Terima kasih Bang Saud, kemudian juga Pak Jeko serta Pak Abdul dan juga Pak Hamdani telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya warga Batu Busua, Kelurahan Lambuang Bukit, Kota Padang bisa bernafas lega. Pasalnya sejak kemarin, sejumlah alat berat mulai masuk ke kampung mereka untuk membantu mengalihkan arus sungai. Dan berikut laporan dari reporter TV One Wahyudi Agus. Pemirsa, sekarang saya berada di Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambuang Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, hari ini sejumlah alat berat sudah mulai bekerja di kampung ini, di mana kemarin masyarakat sangat membutuhkan alat berat sehingga mereka harus turun ke sungai yang di sebelah kiri saya ini untuk memindahkan arus sungai sendiri. Namun hingga hari ini sudah datang alat berat dari beberapa bantuan dari instansi dan lembaga untuk mulai melakukan pengerjaan memindahkan arus sungai kembali ke tempatnya seperti yang ada di belakang saya ini. Kita akan tuju ke sana. Sejak Sabtu kemarin 13 Desember 2025, alat berat mulai berdatangan ke Kampung Batu Busua, Labuang Bukit. Alat berat ini membantu menormalkan aliran sungai Batang Kuranji yang sudah tidak berarah lantaran dihantam banjir bandang 3 pekan lalu. Nah, di tempat ini setidaknya sudah ada 2 alat berat yang sedang bekerja dari bantuan beberapa pihak yang mulai melakukan pengalihan arus sungai yang untuk dinormalkan kembali ke tempat jalurnya di sana. Warga kesulitan beraktivitas karena jalan satu-satunya di kampung ini terputus dan rusak berat. Alat berat yang bekerja merupakan bantuan dari sejumlah lembaga dan instansi. Ya, saya sampaikan sangat berterima kasih kita kepada yang instansi yang terkait, Pak. Karena alat sudah datang, mungkin ada 2 lagi, Pak, yang akan datang untuk memperbaiki kanal kita. Tetapi Pak, hanya sekedar kan sudah nampak, sudah kelihatan kenyataannya Pak, alat yang bekerja. Kami mohon untuk semaksimal mungkin diperbaikannya kembali Pak. Dan karena kami gotong royong, juga kami membuat sesuatu terhadap pemerintahan kami pun minta maaf Pak, salah memperlakukan cara kami. Jadi kini kami sangat berterima kasih untuk kelanjutannya jalan ini Pak. Nah pemirsa, hari ini warga Batu Busua, Kelurahan Lambuang Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat agak sedikit bernafas lega karena alat berat yang mereka inginkan dari beberapa hari yang lalu untuk mengalihkan arus sungai ini ke tempatnya agar tidak terus mengurus jalan masuk ke kampung mereka dan menutup akses beraktivitas mereka di Kampung Batu Busua ini, hari ini sudah mulai bekerja dan terdapat di sini ada 2 unit alat berat yang sedang melakukan pengalihan arus sungai sehingga sungai ini kembali normal dan tidak lagi merusak jalan yang ada. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Pasca pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, Jakarta Selatan, para pedagang masih trauma sehingga belum dapat melanjutkan usahanya kembali. Meski demikian, para pedagang mengaku telah menerima bantuan operasional dari Polda Metro Jaya sebagai modal usaha mereka untuk kembali berjualan. Pasca peristiwa pembakaran puluhan lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, situasi di Kalibata, Jakarta Selatan telah kondusif. Para pedagang terlihat tetap ikut menjaga warung usahanya meski lapak atau kios mereka rusak parah. Di lokasi ini ada 64 pedagang. Hingga kini mereka masih belum berjualan kembali karena trauma dan tak ada modal. Namun demikian, para pedagang mengaku sedikit terbantu dengan adanya bantuan operasional dari Polda Metro Jaya. Melalui Pak Wakapolda tadi mewakili Pak Kapolda mengundang kami, pertama menyampaikan cukup prihatin, permohonan maaf atas kejadian ini. Kedua,
akan membackup kami pengamanannya saat kami bisa aktivitas berjualan kembali. Ketika alhamdulillah beliau menyampaikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, itu wujud rasa simpati beliau kepada kami. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pengertian beliau-beliau kepada kami. Kami akan bagikan adil sesuai dengan porsinya masing-masing, karena tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pengamanan dari kepolisian di lokasi ini masih dilakukan. Puluhan personel tetap bersiaga meski kondisinya kini sudah kondusif. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Perampasan kendaraan oleh kelompok yang dikenal sebagai mata elang kembali marak terjadi. Aksi ini tak hanya meresahkan warga, tetapi juga beresiko bagi keselamatan pengendara. Inilah video amatir yang menunjukkan aksi seorang mata elang atau kerap disebut matel yang ditangkap dan diinterogasi oleh petugas polisi saat hampir merampas motor seorang mahasiswa di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kejadian tersebut berawal dari seorang mahasiswa yang sedang berkendara dari arah Cibiru menuju arah Buah Batu dan langsung diberhentikan oleh matel tersebut. Namun saat hampir dirampas, seorang pengemudi ojek online yang tengah melintas langsung menghampiri korban dan langsung merekam kejadian tersebut sambil berteriak minta tolong. Aksi brutal sekelompok mata elang juga terjadi di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok. Belasan orang diduga mata elang menghadang mobil korban secara paksa. Tidak hanya memepet kendaraan, para pelaku juga merusak mobil korban hingga situasi di lokasi kejadian menjadi tegang dan mencekam. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian membekuk para pelaku yang diketahui keduanya berprofesi sebagai debt collector berinisial BE dan DP. Tim TV One mengabarkan. Aktor sekaligus narapidana kasus narkoba Amar Zoni beserta 4 warga binaan lainnya dipindahkan dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Pemindahan ini dilakukan guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa Amar Zoni bersama 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu petang. Setibanya di Lapas Cipinang, petugas kejaksaan dengan bersenjata lengkap langsung membawa Amar Zoni ke dalam lapas. Keberadaan Amar Zoni di Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang bersifat sementara. Ia dipindahkan sementara dari Lapas Nusa Kambangan untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 18 Desember mendatang. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti setelah sidang selesai, yang bersangkutan akan dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Amar Zoni beserta 4 warga binaan lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Aktor sinetron itu akan kembali ke Lapas Nusa Kambangan setelah selesai persidangan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan.